Pun ingkang rawuh wonten ing siang punika saking berbagai elemen awi dikumpul wonten nggih lawan langsung nggih wonten saking Nahat Solo Raya nggih saputra Nakobah Asad Auliyat Tisna wonten alam-alam mataram menika menjeru nopo jamin namanya ada contoh wonten berbagai elemen lan menawi kula tingali kathah kiai pengasuh pondok pesantren luar biasa saking Wono Samudra, Wonosegoro, Juwangi, mbok pilih paling dia maupun bar subuh. Iya. Didasari dikirakan, ini punya kedir gitu, karena memang tidak boten sakit kita desain. Bami direncana mah boten lakon. Bahkan pun pergerakan Parisono dimulai bisa pun hampir 1,5 tahun kita mulai menawi pelurusan makam ini sampai 3 tahun masa di dengan hitung tahun itu Boyolali ini sampai 7 tahun langsung bahkan bekerja sama dengan dinas kebudayaan. Nah, dari nonton momen sana-sana sipun ya pun kita kembali. Jadi pun nawi wajib atau tenggel pulau itu dibuat status udara sponsor gitu pak. Nah itu awal-awal gitu memang tenggel pulau tapi untuk berikutnya alhamdulillah kalau kiai sampun katakan kiai kan boten rawu atus sampun kula suwani dia bahkan berarti amit pun kula target mau disuani Mbak Mufid oleh Mbak Toha pun tadi kita punya tim ya tim ini tim kelompok kira yang jelas di bawah alam-alam mata wonten ing siang punika mbok pilih sebelum kita membentuk pengurus dan sebagainya insya Allah siang punika mangke UPI itu terbentuk dan sekaligus perkecamatan Allahumma akhir minggu kami bapak ini kalau tinggali setiap kecamatan satu keluarga 22 kecamatan ini sekitar wonten pundi sekitar kita Ampel Simo kalau satu Gajah Sari nopo pamit dan list wonten apa Gajah Sari oh Gusti Dira jadi nek menawi den list niku ponang komplit sedang kecamatan saderengipun kita pembentukan dan ADART atau gandeng jiwa dengan semangat bertos di matang leluhur, bertos di matang wali songo, berkuliah ADART ini nomor 1 dan kalian organisasi sana sipun mengalir mawon. Insya Allah sedangkan dipun nopo didasari kalian kesari. Kalau pengen nyuwun pendidikan masalah permasalahan, masalah wali songo. Sari panjenengan rumiyin pilih pertama proses saking Pak Kiai Sawo rumiyin. Nah, monggo Pak Kiai. Di pulau selaku yang moderator mau gitu. Monggo.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukuril ala ni'matillah la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadil fatihil lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasir haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadri wa misyaril alim. Alhamdulillahirabbil alamin. Mendasari napa ingkang diaturke Pak Joko, Pak Kiai, kita tahu untuk mereka tanpa desain, tiba-tiba ngumpul, tiba-tiba ketemu ini karena kota di pangeran. Menurut sanes lalu kita sendiri berkhidmah datang perjuangan di luar wali songo. Nabi kita matur terkait nasab, kita nggak gantung mau datang nasab pun wali songo. Dan saya sipun. Wali songo pun cetok jelas. Datang kanjeng Nabi, datang Rasulullah sudah tapi pun cetok kabeh. Nah, bagian dari nopo atau kewajiban kita ini kita umat kanjeng Nabi, dia perlu uri-uri, perlu menjaga gawangnya pun atau sak terus. Ya pun khidmah datang Rasulullah. Nah saat ini yang kita sedang tercapek-capek seperti ini, kita ini bumi terah Nusantara, Priagung Poro Jawi, wabil khususipun para terah Mataram kerajaan Islam di Nusantara. Niki perlu dijogo. Kita sing jago kita niki yang dari wong Jawa niki. Nah mboten mungkin dadi tambah ruwet. Maka dari itu napa ingkang jadi kewajiban kita niki terus ke perjuangan pun Polri Songo harga mati. Maka dari itu dengan terwujudnya insya Allah mungkin dengan perjuangan Wali Songo niki boten sanes ngihuring ditinggal Wali Songo ampun ngantos kita ini menjadi penghamba kepada orang-orang lain di luar pribumi Nusantara ini. Kita kedah bangkit. Yang Jawi harus bangkit menyatakan bangga dengan diri kita malik. Ampun dados dan menjadi penghamba orang lain. Ini adalah bagian dari kunci kewajiban kita tiang-tiang Jawi. Nah, maka dari itu monggo sarang-sarang kita sarangan khususan saking wilayah Lali, kebetulan pulau niki wilayah Klaten akan tetapi tidak untuk seseluruh raya terus nyarangi para kiai para bini sepuh. Nah, insya Allah minggu depan Klaten juga akan terbentuk pengemusan PBI. Nah, pramila monggo dengan berbarengan dan ini tentu perjuangan masih panjang, tidak cukup 1 bulan 2 bulan, tahunan dan maka dari itu monggo kita sarang-sarang yang kita makan melalui majelis menika kangge murid meneruskan perjuangan yang sangat diberi dengan Allah Taala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nggih kanthi mekaten niki kula nggih mengalir mawon kali Pak Joko niki kalau berjejak podcast kali Pak Yusuf niki mengke sore nggih diundangi podcast mulai tekan ngendi terkait napa ini kitrah Jawa Nusantara ala Mataram maupun kita ngururi kebudayaan Jawi, kita ngururi kebudayaan pun tidak Wali Songo. Boten prayogi kalau motor kata, yang penting nanti kita bisa dialog bersamaan untuk mewujudkan perjuangan Wali Songo untuk wilayah Boyolali. Mengatakan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi matur nuwun insya Allah. Selanjutnya kita kula suwunaken saking Pak Kiai Iqbal, beliau kan ketua PJN terpilih. Setelah sini pun monggo Pak mungkin sak mungkin jenengan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indah kiwano ngapunten telat ning ora dalam sampun pamit karena keterlambatan dalam niku pembekalan Unas Muda Nahdlatul Ulama yang akan perpisahan
dari Pondok Pesantren Nurul Quran Simo baru bisa bergabung memiliki termasuk Yai Haril dan Ugi pamit karena ada acara Idaroh Jamiah Torikoh Nahdiyah wonten ing Sajiyata sehingga beliau tidak bisa bergabung di acara ini. Kita belum bisa mewakilkan siapa-siapa karena memang ada pengurusan baru saya dan Yai Haril sehingga tidak sakit mewakilkan kepada siapapun. Intinya saya dan Yai Haril dengan sepenuh hati mendukung pejuang Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah. Bahkan beberapa waktu saya komunikasi cukup intens sama Mas Toha Juropat dan menawarkan perlu tempat. Saya sudah punya tempat saya bisa digunakan kalau perlu istirahat atau sare di rumah saya itu di lantai 2 sudah ada tempat istirahat. Waktu itu pernah kita tawarkan seperti itu. Kebetulan kemarin itu Pak Munajat dan kawan-kawan itu menghadiri pertemuan, tapi kebetulan berbarengan dengan acara tasarukuran Wali Syafar Halimatus Syafar kakak saya, sehingga dengan berat hati saya minta untuk jika seluruh hari itu karena barengan dengan intinya bahwa kami atas nama Ketua PCNU Nahdlatul Ulama baik itu saya Tabidiyah ataupun Surya tadi berpesan kita intinya mendukung penuh gerakan pejuang Wali Songo Indonesia Kabupaten Boyolali. Mekaten Yai Joko yang dalam sakit aturaken mangga nyuwun jauh dalam sakit pripun apa yang perlu kita komunikasikan, apa yang perlu dilaksanakan oleh PCNU Boyolali dengan koordinasi yang baik, insya Allah semuanya akan tertata dengan rapi. Kebetulan mengagunkan Maju Sumas itu kakak angkatan saya di Wali Songo, sehingga ketika kemarin itu komunikasi telepon ada di Gegeran. Nah, karena memang beliau itu angkatan 93, saya 94. Jadi satu angkatan di Wali Songo Semarang atau Surakarta. Ya, matur nuwun Pak Kiai Haji Sofyan Widianto. Sebelum kita mulai ya, niki kula nyuwun atur malih saking Boyolali Utara, artinya Pak Kiai Samsudin monggo saking Wonosegoro. Boyolali kok boleh wae. Jadi ini kita monggo saking sana dengan dari juga gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhyiddin juga termasuk Mas Kiai Joko karena dia hidup di Kampung Sewu, saya di Pasar Klewo. Dan saya sejak dulu dengan Habib itu masih kurang yakin, padahal saya itu bilangnya Habib Kusik. Kalau Habib Kusik kalau khutbah kalau tidak dibilani saya di Masjid Khair tidak mau. Akhirnya saya jadi Muhyiddin, tapi hati gue belum karena ketika saya SD kelas 6 sudah diceritani kalau guru saya yang namanya Pak Mohedi itu orang Muhammadiyah sekali. Mas Le ora sah do percaya keturunane Kanjeng Nabi kuwi urung karuan. Tahun 75 wis diceritani kados ngoten. Sampai diceritani sejarah bahwa Habib itu dari Yaman sing nggawa wong londo.
tukar tenaga kerja mulai dari Yaman ke Indonesia digawa ning Suriname. Kulo sangat seneng sejarah. Kebetulan kulo dhewe kuliah nang UNS ora ketemu sejarah. Akhirnya di Universitas Nahdlatul Ulama. Jadi ceritanya kaya ngoten niku, kulo sejak awal memang tidak mantap dengan adanya Habib itu, bahkan tiap tahun rakyat diparani Habib ngaku-ngaku ya kulo wani. Oleh karena itu nek kulo tetap yakin alim yang sewu yang dari Solo Habib Anis, saya yakin tuh alim. Yang saya tidak yakin dan betul-betul tidak mau itu karena dia mengaku durian tapi tidak ada fakta, apalagi yang sekarang dari Yai Maduddin udah judul DNA. Nah, kalau memang betul-betul itu, kalau penyelsami sangat hati-hati sekali. Nyuwun sewu Mas Kiai Joko kemarin itu yang Muhyiddin, yang Suryah sama Pak Eda itu Mas Baidowi teman saya sakriker. Sebetulnya saya dikira orang mantap. Samsudin itu tidak mantap sama sekali. Yuk mantap kalau ngaku Kiai Joko. Itu kalau tak tutupnya mungkin rame karo Mas Kiai. Jadi Suryahnya saja mungkin punya jengkel itu kan apa? Karena dia dipahami dari awal. Aku sendiri juga pernah megang S3 rapnya orang Arab batik itu sama Esamatek itu saya juga memang betul-betul aku awal wong nunggu karena saya juga kerja. Jadi aku balik wong Jawa tersingkir-singkirkan. Padahal nyuwun sewu zaman semono sing jeneng kepala bagian produksi niku pun kondang. Tapi ketemu ponakane ya singkir-singkirkan. Memang saya pernah jadi budaknya. Lah saya iki kapok aku tak tobat. Aku wis ora dadi mukhibin, ora dadi budak. Sing genah saiki panjenengan aja ngantek ketularan kaya aku. Ketularan tobat mawon. Jadi kula niku selama 88 sampai 94 niku dadi budake wong Arab. Yaman. Kulo yakin memang Habib Hussein sama Habib Anis tak cucuk tangani. Ning sakliyan kulo belas setelah ada kajian ilmiah Yai Maduddin belas dojo kulo. Tetap saya takdim sama Habib Anis sama Habib Hussein, tapi kata-kata durian saya yang tidak akan. Pokoknya adalah wujudnya bukti ini DNA ora usah. Jadi nyuwun sewu, kulo jenengan sami kena diarani goblok kabeh tenan iki. Pirang-pirang tahun kok ngaku-ngaku, nek kok ngaku-ngaku kok iya. Nek awake dhewe ora nyucuk karo nang Habib kuwi neraka. Ya padahal tawasul jenengan iki ya ini yang tawasul rokok. Untung aku sampai dari di Solo sampai ngantek anak-anak sampai arep mati belum pernah tawasul ngaku Habib. Terus sumpah demi Allah tidak pernah. Bismillah hadrati kanjeng Nabi saya kemudian Duriah MU bahasnya munggah sampai asal kipo terus sudah lo tahu gak pernah Habib kecuali Habib sing asli aku jurung duwi kenalan kenalan ini wong pasar kliwon termasuk Habib oleh karena itu aku mohon kepada ini yang hadir di sini ya kita sambil ngomong karena teman-teman kita semuanya banyak yang jadi budak dan katakanlah bahasa halusnya muhibin. Kata nggih Pak nggih. Bapaknya hati iki pokok semangat. Nek perlu harus ngehol tawasul ada wali songo. Paling tidak kita urutkan. Gampangane Maulana Malik Ibrahim Sunan Ampel Sunan Giri Sunan Derajat Sunan terus gitu Pak nek. Itu nanti kan akhirnya termasuk dari benteng. Tetapi kalau dibalik wae Siti Koli kok nyuwun sewu sumben lah almarhum Mas Kiai Joko itu yo digandeng karo wali songo di sana. Begitu yang saya sampaikan nyuwun sewu pengalaman atau cerita saya ketika saya setelah dari pondok kemudian saya di Muaya dan saya kuliah itu saya yaitu tadi jadi budaknya Balawi. Tapi yang mau bolak-balik weteng beras mangan tak lakoni bedane ngopeni anak wong.
Antar sebenarnya akhirnya delalah bojo kula anak tunggal gelem ora gelem kudu bali. Bali boleh kok delalah bojone kula anak tunggal. Andai kan anak bojo saya banyak, saya tidak jadi budaknya Mbak Lawi, tapi jadi budaknya Cak Imin dong teman sekeringkal itu. Untungnya. Wis padha wae ya pancen aku bagian sepatu kok bisa wis ora apa-apa tak mati-mati kok kabeh sing penting Gusti Allah. Makaten para bapak sedaya aku gak ngerti dikon ngomong apa karo Mas Kiai Joko mau dari kon ngomong wis pokoke jutar balik ya monggo. Monggo dibalik nang nek kurang marang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ngapunten hanya memperoleh pernyataan dari Saudara ngapunten Yai. Jadi saya semalam berapa waktu itu ke pondok pesantren Nahdlatul Ulum Kresek Banten tempat Yai Majuddin. Jadi kita itu tidak salah karena memang dulu kita semua itu didoktrin oleh sesepuh kita bahwa Habib itu duriya Rasul. Bahkan pengakuan dari Yai Majuddin itu nggak usah malu, saya sendiri juga mantan muhibin. Artinya kita semua menjadi itu, maka tidak ada kebaikan yang pantas untuk disesali. Artinya kebaikan atau sebuah kebaikan, tapi setelah kesadaran itu muncul, alhamdulillah saya sudah 1 tahun ini. Karena siapa sih yang tidak tahu kalau Yai Iqbal itu kodam? Akhirnya sudah 1 tahun yang lalu sudah saya nyatakan ketika ada yang undang pengajian saya, nanti kalau sitam sholawatannya kalau satu gimana boleh Kiai Liyo itu sudah saya lakukan 1 kali yang lalu. Akhirnya karena memang ketika saya tanya kepada teman-teman banyak, itu ternyata ya kita itu di gambar mati, Pak. Tapi bukan berarti ketika sholawatan yang hari ini menjadi di mana-mana kemudian majelis ilmu itu akhirnya tidak begitu dihargai. Ini harus menjadi sebuah keprihatinan ketika tidak menggunakan Habib tapi kemudian menggunakan Kiai Jowo yang akhirnya sholawatan Jowo yang akhirnya juga mendominasi sholawatan dan majelisnya tetap ilmunya tetap tidak ada. Itu juga tidak jauh berbeda karena umat kita itu memang ambil sholawatan itu majelis ilmu ini kurang ganggu tidak ini kok kini ngarap wis ora sholawatan kok kini budi wis ngantuk sehingga saya sering kadang-kadang itu prihatin siar kita luar biasa tapi keilmuan kita itu semakin hari itu semakin jauh dari harapan. Maka yang mengapunten ketika gerakan yang bawa kita kalau memang kita sudah sadar ya mari kita punya sikap tapi tidak hanya sekedar yang tadinya kita sholawatan dengan habaib hari ini kemudian tidak dengan habaib kemudian modelnya tetap sama kajian keilmuannya tetap tidak dihargai oleh jamaah ini tidak akan merubah masalah karena hari ini yang Nahdlatul Ulama ini menjadi musuh bersama. Bahkan di target tahun 2030 MUI itu harus habis sementara kita hanya sikapi dengan sholawatan dan sholawatan kajian ilmu waktu di rumah ke 10 menit kesuwen itu kan artinya bahwa di tengah hiruk pikuk yang hari ini kita dimusuhi oleh semua organisasi di luar Nahdlatul Ulama kita jawab dengan cengengesan ini kan semakin hari kita akan tergerus ini maka bagaimana ketika nanti ada majelis sholawatan ini harus ada kesepakatan bahwa semangat untuk bersolawat ini juga harus sama dengan semangat untuk berkajian keilmuan gitu artinya misalnya sholawatannya 1 jam kemudian kajian majelis taklimnya 1/2 jam meskipun 1/2 jam ini semangatnya sama persis ketika semangat kita mendengarkan sholawatan ini maka meskipun 1 jam itu bermakna ketika kita dikasih waktu 20 atau 30 menit ini mau semangat jamaah itu tetap sholawatan jadi soalnya mempunyai ditutup kok ini nah, maka ini menjadi kesepakatan kita bersama monggo bareng-bareng
bagaimana tidak hanya sekedar menggeser yang tadinya sholawatan dari para habaib kemudian menjadi orang kita, tapi kalau kesadaran umat kita tidak kita sadarkan bahwa bukaan kupingmu, bukaan hatimu, bahwa tidak hanya sekedar sholawatan, tapi bagaimana kajian keilmuan kita itu harus kita masukkan pada jamaah NU. Sehingga yang hari ini kita dipoyoki bahwa dikir tahlim itu bid'ah iki ora itu dijawab dengan cengengesan tidak menyelesaikan masalah. Nah, maka ini bagaimana menjadi PR kita bersama lambat laun di acara-acara kita, di acara-acara kegiatan Nahdlatul Ulama itu tidak harus banyak-banyak, tapi seberapapun itu bahwa kajian keilmuan tentang Nahdlatul Ulama, tradisi-tradisi Nahdlatul Ulama, sumber dasarnya itu harus kita berikan kepada umat sehingga kita nanti lambat laun itu umat itu ketika dipoyok ini ku ngerti jawabannya mengapa itu kamu lakukan dasar iki, mengapa itu kamu lakukan dasar iki. Nah, tidak boleh hanya sekedar ini menjadi rutinitas yang menjadi warisan para leluhur kita, tidak boleh harus seperti itu, karena kalau apa yang dikatakan oleh Gus Muafik bahwa hari ini itu memang ya saatnya manusia itu sering harus bertanya. Maka ketika haji kemarin kebetulan saya 2 hari bareng sama Gus Muafik itu kan baru mulai munculnya tahun kemarin itu. Saya tanya Gus Muafik, jawabannya itu aku tertarik Gus, aku tertarik. Saya sudah tahu 400 tahun yang lalu bahwa nasab Habib itu tidak nyambung dengan Rasulullah. Lah kok memang baik? Nah, karena memang artinya bahwa memang kondisi itu menjadikan memaksa kondisi yang harus seperti ini. Maka apapun bahwa kita harus berterima kasih ada seorang tokoh yang akhirnya berani membongkar dengan segala keberaniannya, beliau berani membongkar apa yang hari ini menjadi tabu, bahkan banyak pun ini menjadi suul adab, mulai untuk syafaat, mulai untuk barokah dan lain sebagainya. Ini akhirnya ada sosok Nahdlatul Ulama muda yang luar biasa yang berani, padahal itu ketika ditanyakan misalnya Yai Samsudi ditekoki jenengan tak tekoki dalem jenengan ngendi Wonosobo, nek kula tekok bukti ini apa ngono aku seneng karo Yai Samsudi kok jane bodoh to niku wong kok tekok alamat yang kok benci iki piye. Nah, hari ini sebetulnya alhamdulillah lambat laun ini sudah kita lakukan, tapi meskipun sedikit harus nyata. Kita itu harus nyata. Ya berangkat dari diri kita sendiri. Artinya ketika Nyuwun Sewu tadi disampaikan oleh Yai Samsudi, ketika bicara nominal, ya otomatis karena memang umat kita itu senangnya seperti itu. Secara nominal saya juga dirugikan. Umpama dene sikap aku yo, wah kok aku karo kadake ora, aku dene tok amat kan dadi ora. Tapi kalau ini menjadi sebuah prinsip kita bersama, apa orang menjejer agak itu adalah apa pemimpin yang berdatangan kan nah, artinya bahwa ini kalau memang sudah menjadi prinsip kita bersama, monggo kita gunakan. Kalau belum saatnya kita di panggung, ya orang usah di panggung disampaikan, tapi diskusi kecil ini umat kita ini kita sadarkan. Saya atas nama Ketua PCNU sekali lagi tidak akan melakukan instruksi Mbak Yona Punten. Karena di beberapa kabupaten saya berkunjung, instruksi itu hanya untuk umat. Artinya ketika umat itu ada yang sudah paham, ada yang belum paham. Ini akhirnya umat NU bingung. Nah, saya berharap daripada instruksi dilakukan, tapi pemahamannya mandek, maka itu tidak akan bermakna apa-apa. Orang usah instruksi, tapi pemahaman itu terus dilakukan, insya Allah. Mungkin orang usah instruksi itu mudah. Kenapa suruh? Ya, matur. Nah, nggih, nuwun matur malih saking sepuh sing wonten Komisi Loro sakniki cilik ya makin monggo.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atau belum Pak Kiai Joko, mari kita kula tepangan rumiyin. Kawula makinon saking musuh termasuk ngurus MBC sama musuh. Kawula matur ini napa kula makul sagedipun wonten ing napa grup menika kula dipunlebetaken dereng nate komen semidapun dereng nate. Tapi alhamdulillah sampun saged ngempal wonten iki sowan saged silaturahim dhateng panjenengan sedaya. Ing kalasipun dene kala sampun dipun napa dipun singgung masalah perjuangan kita saestu kaum pribadi saestu mendukung dan insya Allah semampu kawula badhe kula nderek dawuh saking sedaya kiai ingin badhe berjuang Wali Songo Indonesia menika. Ing kalasipun kula sekedhik cerita bilih nalika kula wonten ing pondok pesantren pertama wonten ing Bogor menika sekitar tahun 88 menika sering dipun rawuhi para habaib saking Kuintan. Nah, menawi kiai kula menika wonten nggih mboten masalah. Delala pas para habaib iku rawuh pas para habaib saking kuwi rawuh dalah kiai kula niku nembe kondur sowan dhateng pondok pesantren Pandangaran sowan dhateng Baji Mufid. Lan niku dalah sing nanggapi rawuhipun niku kula. Dan pakene mboten wonten. Lan niku para habaib niku ajeng wangsul meksa. Pokoke gareng saya itu kesini pakai bensin, saya kembali harus dapat tukar uang bensin. Padahal sedaya santri ingkang mondok wonten ing pondok pesantren Al-Asmaul Husna Bogor niku sedaya golonganipun fuqara wal masakin. Repot iki. Lah kula ajeng matur pripun? Terpaksa kula mubeng dhateng godaan-godaan dhateng sinten sing kepengin hormat dhateng para habaib. Nah, zaman semonten kula kembangke saking santri niku enten sing maringi sedhek akhiripun kumpul jamaat-jamaatan 51.000. Sekawan langsung kula paring amplop pun kita lagi mau sewu-sewunan. Pak Beliau ini keurangan kabeh. Lah niku terus kula paring amplop kula lin mbok niki pokoke kula matur kula mboten kertos niki jumlah pinten sing penting jenengan nyuwun Mas bensin angsale wong Pak Kyai mboten enten asale saking santri sinten mboten tapi ngoten mawon. Santri pun tampi terus pun sami kondur. Nah saking menika saking kula pribadi kok dari situ timbul apa ya nek dzurriyyah Nabi itu seperti ini. Ngantos sak menika wangsul wonten ing daerah menika kula dereng nate ngefan kalian para habaib. Enten habaib pun dirame-rame kadang-kadang kula katut kancane niku sebul rek nang dilo mangga langsung. Tapi mboten ngantos kados kala wingi Habib Syekh niku diundang dhateng musun niku sajen kula tak ketu mboten mangkat. Caket niku. Terus kita kula sangat mendukung saking sedaya pergerakan menika namun kemawon kagem para umat gandeng menika nasab menika dados apa pro kontra saking
Kiai Imaduddin menika damel tesis akhiripun menika wonten satunggaling Gus saking pondok pesantren Anur Rukun menika damel menika wonten videonipun lewat YouTube beberapa sama-sama paham mirengaken maos menika judulipun membongkar kesalahan tesis Imaduddin niku wonten menika saking video itu sampun wonten lampahipun lebih dipun persiapaken masalah tesisipun. Dan menika kula nyuwun dhumateng bapak-bapak ingkang saestu saged ngondisikan supados mangke dipun wontenaken bahwa masalah wonten ing PBNU ide atasipun pro kontra menika saged dipun persatukan supados mangke menawi kesimpulanipun sampun dipun simpulaken kanthi PBNU mangke insyaallah umat saking jamaah terutama NU menika boten wonten permasalahan supados menika boten wonten perpecahan ing atasipun warga Nahdlatul Ulama menika ing saged kula aturaken nyuwun pangapunten kangge wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih wonten kula ingkang kula suwun maringi atur malih dipun Kanjeng Madya nggih perwakilan saking Beladak Santri ini panjenenganipun